Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran Fisika Dasar 2 untuk kelas tahap persiapan bersama atau TPB. Dan video ini juga lebih ke membahas soal-soal yang selama ini saya berikan ya. Jadi latihan soal sekali lagi hanya sebagian yang bisa saya jawab, yang bukan yang bisa ya. Maksudnya sebagian yang saya jawab di latihan-latihan yang selama ini saya berikan. Saya hanya sampling beberapa latihan soal ya. Oke. Untuk video ini saya akan membahas latihan soal yang ada di sumber medan magnet atau induksi magnetik ya. Nah, di depan adik-adik atau di layar sudah ada, atau di video ini sudah diperlihatkan soalnya, yaitu latihan soal 1 ya, untuk bab induksi magnetik ya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ada dua buah kawat, yaitu kawat A, kawat B ya, yang sangat panjang, kemudian dialiri arus masing-masing 2 ampere ya. Dan pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P ini ya. Jadi titik P ini berjarak 2 meter dari kawat A dan 4 meter dari kawat B ya. Yang ditanyakan adalah medan magnetnya, besar dan arah ya, jadi vektor medan magnet B nya di titik P. Oke, kita mencoba untuk jawab ya. Nah, cara menyelesaikan ini sebenarnya konsepnya adalah ingat konsep hukum filsafat ya. Jadi menentukan medan magnet induksi di sekitar kawat berarus ya. Medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus. Kalau di soal ini kawat berarusnya sangat panjang, atau kita asumsikan kawat berarus ini tak hingga ya. Kemudian kita pengen menentukan medan magnet di titik P akibat dari kawat ini ya. Ingat lagi, saya nggak akan menurunkan lagi di sini karena penurunannya sudah ada di video ke-11 ya, pertemuan kuliah kita ke-11. Tapi saya pengen mengingatkan saja bahwa ini diambil dari mana ya. Nah, di sini kita langsung menggunakan persamaannya ya. Mendapatkan medan magnet yang dikabarkan oleh kawat berarus panjang, yaitu B sama dengan μ0I per 2Px. Jadi X-nya ini adalah jarak titik tersebut terhadap sumber arus. Ya, ini bisa aja pakai simbol R, nggak masalah. Yang penting yang dimaksud adalah jarak ya. Oke, sekarang kita lihat di medan magnet akibat kawat A dulu ya. Jadi medan magnet akibat kawat A, coba kita gambar ya. Saya ini ada kawat panjang, ini nggak lurus ya, mohon maaf. Dialiri arus ke atas ya. Jadi ini sangat panjang lah maksudnya. Ini kawat berarus panjang, anggaplah lurus ya. Kemudian kita pengen mencari medan magnet di titik P ini ya. Ini titik P. Oke. Nah, jaraknya itu adalah tadi di soal disebutkan 2 ya, 2 meter ya. Jadi titik ini berjarak 2 meter dari kawat A ya, yang dialiri arus 2 ampere ya. Nah, kita langsung aja menggunakan persamaan ini, yaitu μ0I per 2Px. X ini adalah jaraknya ya. Nah, kita masukkan μ0I, nilainya adalah permeabilitas ruang hampa ya. Permeabilitas ruang hampa nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Kemudian I-nya di soal adalah 2 ampere, dibagi dengan 2pi dikali dengan 2 meter jaraknya ini. Satuannya satuannya adalah meter ya. Ini kita selesaikan. A dengan A bisa saling coret, M dengan M bisa juga saling coret, sehingga satuannya tersisa tinggal Tesla ya. 2 kali 2 hasilnya 4pi, sehingga bagian ini bisa kita coret ya. Jadi bagian 4pi ini dengan yang di bawah kita bisa coret ya. Sehingga yang tersisa apa? Yang tersisa tinggal 2 kali 10 berpangkat minus 7 Tesla ya. Arahnya masuk bidang. Nah, gimana caranya menentukan arahnya masuk bidang? Ya, adik-adik ingat lagi kaidah tangan kanan. Kalau pada induksi magnetik ya, ibu jari kita adalah arah arus, sementara jari-jari kita adalah medan magnetnya ya, arah dari medan magnetnya, apakah searah jarum jam atau melawan arah jarum jam ya. Nah, kita letakkan ibu jari kita di sumber arus, arahnya ke atas ya, arahnya ke atas, sementara jari-jari kita mengarah ke titik P itu
arahnya masuk ke dalam bidang, ya. Sehingga kita katakan bahwa medan magnet di titik P oleh kawat berarus A, ya, ini arahnya seperti ini, ya. Dia akan masuk ke dalam bidang, ya. Sehingga jawabannya adalah masuk bidang. Oke, bisa dipahami ya. Ya, sekarang kita sudah dapat nih pada komponen medan magnet di titik P oleh kawat berarus A. Ya, sekarang kita lihat bagaimana dengan medan magnet di titik P akibat dari kawat berarus B. Ya, sama, coba kita gambar ya. Lurus, lurus, lurus. Oh, ternyata nggak bisa lurus ya. Oke, nah ini adalah titik kawat B-nya, ya. Dialiri arus, kemudian kita pengen mencari berapa sih medan magnet di titik P ini, ya, yang jaraknya adalah 4 meter, ya. Jaraknya adalah 4 meter dari sumber, ya, kalau arusnya dialiri ke atas, ya. Nah, karena ini juga tak hingga, kawatnya juga panjang, ya, maka kita langsung menggunakan persamaan ini juga, ya, yaitu B sama dengan μ0I per 2px, ya. Yang berbeda di sini hanya jaraknya. Kita masukkan, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter ampere. Kemudian I-nya sama, ya. Ini juga dialiri arus 2 ampere, sehingga kita ganti I-nya 2 ampere dibagi dengan 2pi dikali 4, ya, karena jaraknya ini adalah 4 meter. Kemudian kita bisa selesaikan, ya. Ini ada 4, ya, ini juga ada 4, ya. Saya bisa coret 4pi-nya, ya. Kemudian M-nya bisa juga saling mencoret, A-nya juga bisa dicoret, sehingga tersisa apa? Oh, ternyata ada 2 di sini, ya. Kita juga bisa coret 2, ini juga bisa coret, ya. Sehingga yang tersisa adalah 10 pangkat min 7 Tesla atau 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Arahnya keluar bidang, ya. Arahnya keluar bidang. Gimana cara menentukan? Ya, sama. Kita menggunakan kaidah tangan kanan, ya, seperti yang ada di video 11 pembelajaran kita. Ibu jari kita adalah arah arusnya, sementara jari-jari kita melingkupi ibu jari itu adalah arah medan magnetnya, ya. Kalau kita letakkan ibu jari kita sebagai arah arus, ya, jari-jari kita untuk di titik P ternyata arahnya keluar, ya. Jadi kalau saya tempelkan ibu jari saya ke ini, ke arah arusnya, jari-jari saya itu akan masuk kemudian keluar di titik P, ya. Jadi kurang lebih seperti ini di sini, ya. Kalau saya melurus, ya, ternyata dia keluar dari titik P, ya. Ini jari-jari kita. Nah, sehingga kita mengatakan bahwa medan magnet di titik P akibat dari kawat berarus B itu arahnya adalah keluar, ya. Nah, sekarang kita pengen mencari total. Kenapa? Karena di sini ada 2 pengaruh, ya. Selain pengaruh kawat A juga pengaruh kawat B. Nah, kita total di sini ada yang masuk, ada yang keluar. Maka kita selisihkan, ya. Kita lihat bagian yang masuk berapa. Yang masuk adalah 2, ya, sama-sama kali 10 pangkat min 7. Yang keluar adalah 1. Kalau saya selisihkan, sisanya adalah 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Karena yang besar masuk, maka otomatis medan magnet di titik P itu arahnya masuk ke dalam bidang, ya. Jadi medan magnet di titik P ini kita buat silang, ya, seperti ini. Artinya apa? Artinya masuk ke dalam bidang, ya. Bisa dipahami, ya, cara menyelesaikannya untuk kawat berarus. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contoh soal 2. Ya, contoh soal 2 ini juga masih kawat berarus, ya. Kita pengen mencari medan magnet, tapi kalau ini ada beberapa komponen kawat, ya, yang kita pengen lihat pengaruhnya terhadap titik P. Jadi menghitung medan magnet di titik P akibat dari kawat yang seperti ini, kemudian melengkung, kemudian lurus lagi dengan kawat panjang ini, kemudian lurus di bagian sini, ya. Berapa sih medan magnet di titik P ini? Ya, ini yang kita mau lihat. Arusnya yang lewat di kawat satu ini adalah 8 per pi ampere, sementara kalau di sini arusnya adalah 2 ampere. Oke.
Nah, cara menjawabnya masih sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya ya. Kita menggunakan konsep hukum filsafat untuk menyelesaikan. Tapi di sini kita sederhanakan dulu ya. Jadi di sini kita lihat ada sebenarnya komponen yang lurus ini. Kita lihat sebenarnya komponen lurus yang 2, 3 ini nggak ada pengaruhnya terhadap titik P ya. Jadi nggak akan memberikan kontribusi medan magnet di titik P. Tapi kenapa? Ya saya ini sedikit ya, kasih sedikit penjelasan ya. Misalnya kita ambil segmen DL ini ya, segmen DL ini di sini ada juga, kita ambil segmen DL ya. Jadi kalau kawat melengkung seperti ini, kita mengambil segmen DL nya dulu supaya memudahkan. Ini juga ada segmen DL nya, kemudian kita juga mengambil segmen DL di sini ya, cara menjawabnya supaya mudah. Meskipun sebenarnya bisa langsung ya, tapi nggak apa-apa, saya kasih lihat kenapa bisa bagian ini itu nggak ada kontribusinya ya. Bagian ini nggak ada, bagian ini juga nggak ada kontribusinya. Yang ada hanya bagian ini sama yang melingkar ini. Oke. Dari mana? Ini sesuai dengan hukum filsafat ya. Kita lihat rumusnya. Ini setelah saya langsung nggak nyatakan dalam bentuk vektor ya, langsung besarnya ya. Jadi medan magnet akibat sebuah segmen itu adalah DL dikali sin P. Sin P ini adalah sudut antara DL dengan R vektornya ya, unit vektor R-nya ya. Kita lihat di sini ya. Di sini DL-nya ini kan arahnya ke sana ya, arusnya mengarah ke sana, berarti vektor unit DL-nya kan ke arah sini ya. Ya kan? Nah, saya ganti. Nah, ini arahnya ke sini ya, arahnya ke sini, dan vektor unit R-nya juga arahnya ke sini ya, arahnya radial ya, R topinya radial. Nah, ini kan ada DL sesuai dengan hukum filsafat, itu DL dikroskan dengan R topi ya. Nah, kalau ini searah, mencari besarnya ini kan vektor ya. Mencari besarnya gimana? Ini kan pakai sin ya. Berarti besarnya DL dikali dengan besarnya R ya, dikali dengan sin theta. Maaf. Dikali dengan sin theta. Ya. Tidak kelihatan. Jadi mencari besarnya ini sama dengan besarnya DL ya, dikali dengan besarnya R topi ya, di R topi ini kan unit vektor ya, oke, dikali dengan apa? Dikali dengan sin theta ya, dikali dengan sin theta ya, sudut yang terbentuk antara vektor DL dengan R topi. Nah, karena ini lurus ya, berlawanan arah, berarti kan sudutnya berapa? 180 derajat ya. Ya, 180 derajat. Nah, sin 180 derajat itu kan 0 ya. Maka otomatis bagian ini nggak akan memberikan kontribusi terhadap titik P ya. Sekarang kita lihat di segmen ini dulu ya. Di segmen ini DL-nya kemana? DL-nya kan, vektor DL-nya kan ke sini ya. Sementara R-nya, jaraknya itu kan R topinya, arahnya juga ke arah sana ya. Ini sejajar. Kalau sejajar berarti sudutnya berapa? 0 derajat ya. Sin 0 itu hasilnya juga sama dengan 0. Sehingga bagian yang lurus ini nggak akan memberikan kontribusi terhadap titik P ya. Jadi nggak ada medan magnet yang ditimbulkan oleh bagian ini sama bagian ini. Nah, sekarang kita akan melihat di bagian melingkar ini ya, dan bagian lurus ini. Nah, ini nggak bisa diabaikan. Kenapa? Karena antara vektor DL-nya dengan vektor R-nya saling tegak lurus ya. Sementara R topinya ini kan ke radial keluar ya, boleh saya pindahkan ke sini. R topinya kan radial keluar ya. Jadi DL-nya ke arah sini. Jadi ini kan saling tegak lurus ya. Oke, kalau saling tegak lurus berarti kan sin 90 nggak 0 ya. Berarti nilainya maksimum 1. Begitupun dengan ini ya. Ini L-nya kan ke sini ya vektornya, sementara R-nya radial keluar ya, seperti ini. Ini juga saling tegak lurus. Berarti komponen ini nggak
pengaruhnya nggak nol ya, atau ini yang akan memberikan kontribusi medan magnet terhadap titik P, begitupun dengan ini ya. Oke, bisa dipahami ya, sehingga yang kita hitung adalah bagian yang setengah lingkaran ini dan bagian segmen lurus ini. Oke, sekarang kita lihat jawabannya ya. Oke, dengan hukum Biot-Savart, jadi langsung ya, ini ya, sebenarnya saya nggak turunkan untuk sampai ke sini, panjang proses penurunannya. Adik-adik bisa lihat video di video 11 pembelajaran kita tentang bagaimana menurunkan persamaan medan magnet untuk simpal berarus ya, simpal atau misalnya kawat yang berbentuk lingkaran ya, yang dialiri arus. Nah, rumusnya mendapatkan itu sama dengan B sama dengan mu0I per 2A dikali dengan N. N ini adalah jumlah lilitan atau jumlah simpal ya. Nah, di soal itu kan setengah lingkaran ya kan, kurang rapi nggak apa-apa, ini setengah lingkaran ya. Kalau ini kan satu lingkaran ya, meskipun nggak lurusnya, nggak bagus bundarannya, nggak apa-apa. Ini satu lingkaran, berarti N-nya sama dengan 1 ya. Kalau ini setengah lingkaran ya, berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan 1/2 ya. Nah, sebenarnya ada solusi lain selain menggunakan persamaan ini ya. Kita bisa menggunakan konsep ini ya, yaitu B sama dengan mu0I per 4πr dikali dengan theta. Hanya saja tetanya di sini adik-adik harus garis bawahi bahwa theta di sini harus dalam bentuk radian ya. Ingat lagi konversinya, 180 derajat itu setara dengan, jadi kalau misalnya di soal yang disebutkan adalah sudut, maka adik-adik harus konversi ya dalam bentuk radian. Konversinya 180 derajat itu setara dengan, jadi sama dengan 1 pi radian ya. Jadi setara dengan 1 pi radian ya. Sehingga kalau di soal yang disebutkan sudut-sudut, adik-adik boleh pakai ini ya. Adik-adik boleh pakai konsep radian ya. Jadi kita mengganti tetanya dengan radian ya. Kalau misalnya ternyata disebutkan jumlah simpal tapi berbentuk kawatnya berbentuk lingkaran, maka ya kita bisa langsung pakai ini. Ada berapa banyak lilitannya, N-nya. Kalau cuma 1 ya N-nya 1, berarti tinggal rumusnya mu0I per 2A. Tapi kalau N-nya hanya setengah, ya udah N-nya kita ganti dengan 1/2. Boleh pakai ini, boleh ya. Kalau setengah lingkaran, sudutnya berapa? 180 derajat. Nah, 180 derajat ini setara dengan 1 pi rad. Berarti tetanya nanti saya ganti dengan pi ya, atau 1 pi. Boleh, ini juga akan benar nanti hasilnya. Coba kita bandingkan hasilnya ya. Oke. Kita pakai konsep simpal N di pusat simpal ya. Dan jumlah lilitannya itu adalah 1. Maaf, kalau di soal ini jumlah lilitannya adalah setengah ya. Nah, B sama dengan mu0I per 2A dikali dengan N. Pi-nya sama, yaitu 4pi. Mu0-nya sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter ampere. I di soal ya yang masuk ke bentuk setengah lingkaran itu adalah 8πA. 8 per pi ampere ya, dibagi dengan 2 kali A. Jaraknya jari-jarinya kan 1 meter ya. Kemudian N-nya kita ganti setengah. Hasilnya ini ya. Jadi saya bisa sederhanakan ya. Pi-nya boleh dicoret ya. A dengan A boleh dicoret, M dengan M dicoret, sehingga tersisa Teslanya. Sekarang ini ya. Sekarang ini ada 4 ya. Kalau saya kalikan kan 2 kali 2 4. Berarti bagian ini bisa coret ya. Dan tersisa tinggal bagian ini ya. Yaitu 8 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, arahnya masuk bidang. Gimana caranya menentukan arahnya masuk bidang? Ya. Caranya ya di sini. Arah dari DL-nya kan ke sana. Ya, berarti arusnya mengarah ke sana, mengarah ke arah kanan. Berarti ibu jari ke kanan. Nah, jari-jari kita
untuk ke titik P ternyata dia masuk ya, mengarah ke titik P, masuk ke dalam bidang ya. Jadi untuk medan magnet yang diakibatkan oleh kawat melengkung ini adalah masuk ke bidang ya. Jadi arahnya masuk ke bidang. Oke, sekarang bagaimana kalau saya pakai konsep radian tadi ya, μ0I per 4 PR, tetanya di soal itu kan setengah lingkaran ya, yaitu 180 derajat setara dengan 1 pirat. Nah, saya masukkan persamaannya 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla, kemudian I-nya 8 per pi dibagi dengan 4pi dikali 1 ya, jari-jarinya tadi 1, atau jaraknya terhadap titik P itu adalah 1 meter. Nah, tetanya saya ganti dengan pi ya, tetanya saya ganti dengan pi. Akhirnya ini ada 4pi ya, di bawah coret, ini juga dicoret ya. Jadi 4pi yang ada di bawah dan di atas ini bisa saya coret ya. Ini bisa coret, mm-nya saya bisa coret ya. Ini bisa saya coret, kemudian a-nya juga bisa dicoret ya. Sehingga yang tersisa apa? Ya, pi ini dengan ini bisa dicoret, sehingga yang tersisa adalah 8 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Sama hasilnya ya. Berarti adik-adik tinggal pilih, oh saya mau pakai persamaan ini. Jadi kalau di soal disebutkan sudut, sebenarnya mudahnya pakai ini. Tapi kalau di soal ternyata nggak disebutin berapa sudutnya dan terlihat secara langsung bentuknya setengah lingkaran, seperempat, atau satu lingkaran, ya adik-adik boleh pakai ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ya, karena itu baru segmen yang melingkar. Sekarang kita perhatikan bagian atau segmen yang lurus ini ya, yang bengkok ke sini. Ini kan juga ada pengaruhnya terhadap titik P ya, titik P di sini ya. Jaraknya juga 1 ya, jaraknya 1 meter ya. Ini vektor DL-nya, kemudian R topinya bisa saya pindahkan ke sini, arahnya radial, berarti ini akan ada pengaruhnya. Segmen ini ada pengaruhnya kalau sesuai dengan hukum Birch-Safar. Nah, ini kawat lurus, ya udah, kalau kawat lurus panjang berarti kita pakai persamaan yang sebelumnya, yaitu B sama dengan μ0I per 2 PR ya. R-nya 1 meter, tinggal kita masukkan 2pi, μ0I sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla dikali 2 ampere, karena arusnya tadi 2 ampere yang mengalir di kawat ini, kemudian dibagi dengan 2pi dikali 1 meter jaraknya. Hasilnya ya, hasilnya sama dengan, ini saya bisa coret ya, ini juga bisa saya coret, ini pi-nya bisa saya coret, sehingga yang tersisa adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla ya. Arahnya keluar bidang, gimana cara menentukan? Ya sama, adik-adik gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari adalah arah arus atau arah dari DL-nya ya, sementara jari-jari kita di titik P itu arahnya adalah keluar ya. Jadi boleh kayak tadi ya, jadi ini ya, sementara di titik ini arahnya keluar ya. Jadi medan magnet di titik P ini arahnya keluar bidang. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat nih pengaruh dari kawat lengkung ya, pengaruh dari kawat lengkung terhadap titik P dan kawat lurus ini. Tapi arahnya ada yang keluar dan ada yang masuk. Sekarang kita lihat yang mana yang lebih besar, yang masuk apa yang keluar. Kalau yang keluar yang lebih besar, maka arahnya nanti di titik P pasti keluar. Tapi kalau dari di sini yang besar itu adalah yang masuk bidang ya, maka ini kita selisihkan dengan yang keluar bidang ya. Jadi 8 kali 10 pangkat min 7 Tesla dikurangi dengan 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla, dan arahnya adalah masuk ke bidang. Paham ya? Oke, jadi medan magnet di titik P itu arahnya adalah masuk bidang ya. Oke. Ini masuk bidang. Oke. Paham ya? Nah, kita masuk soal terakhir untuk latihan soal di induksi magnetik ini atau sumber medan magnet. Ini sedikit agak kompleks kelihatan, tetapi menjadi lebih sederhana dengan menggunakan hukum Ampere ya. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah kawat lurus sangat panjang ya, di bagian sini ya, dialiri arus I,
konsentris atau sepusat dengan kawat lurus tersebut terdapat kulit silinder dengan jari-jari dalamnya A, ya, jari-jari dalamnya adalah A, dan jari-jari luarnya itu adalah B. Kulit silinder dialiri arus 2I searah dengan arus pada kawat 1. Jadi kawat 1 ini ya, silang artinya kan arusnya masuk ke dalam bidang ya. Arusnya masuk ke dalam bidang ya. Begitupun dengan begitupun dengan kulit silinder ini juga arahnya masuk ke dalam bidang kalau dari soal ya. Tetapi kalau kulit silinder I-nya 2I, sementara kalau di kawat lurus panjang ini itu adalah I ya, arusnya. Yang ditanyakan, tentukan medan magnetik di setiap daerah ya. Maksudnya daerah mana? Itu daerah R lebih kecil dari A, berarti bagian sini ya. Kemudian R antara A dan B, berarti ada di sini. Dan R lebih besar dari B, berarti di luar ya. Ini yang coba kita hitung. Oke. Kita lihat penyelesaiannya ya. Kita lihat dulu bagian 1, yaitu R lebih kecil dari A. Jadi R-nya ini ada di dalam sini ya. Jari-jarinya adalah R kecil, lebih kecil dari A, R kecil ya. Nah, cara menyelesaikan ini kita menggunakan hukum Ampere. Jadi kalau di medan magnet ya kita menggunakan konsep hukum Ampere, tapi waktu belajar elektrostatik untuk mendapatkan medan listrik itu kita menggunakan konsep hukum Gauss. Sebenarnya konsepnya agak mirip, tapi nggak boleh diterapkan hukum Gauss di sini karena tidak ada istilah muatan titik, tidak ada istilah muatan magnetik ya, sehingga tidak berlaku hukum Gauss. Tapi di sini kita istilahkan dengan hukum Ampere ya. Bagaimana caranya? Jadi sesuai dengan hukum Ampere ya, bahwa integral tertutup BdL itu sama dengan mu0 dikali dengan I enclosed. Jadi besarnya medan magnet itu dipengaruhi oleh arus yang dilingkupi oleh medan magnet tersebut ya. Oke. Nah, cara menyelesaikan ini gimana? Ya caranya mirip dengan menyelesaikan hukum Ampere. Tapi kalau hukum Ampere, kalau hukum Gauss ya, jadi mirip dengan waktu adik-adik menyelesaikan hukum Gauss ya. Kalau hukum Gauss kan ya, integral ya, integral tertutup didotkan dengan apa? Didotkan dengan dA ya, sama dengan Q enclosed ya, dibagi dengan epsilon 0 ya. Ini kalau hukum Gauss. Tapi kalau hukum Ampere ya, ini adalah BdL mu0I ya, jadi agak sedikit berbeda, tapi proses penyelesaiannya sama. Nah, sekarang kita mencari I enclosed-nya. Kalau di sini Q enclosed, di sini Q enclosed ya. Ya, di sini kita mencari Q enclosed-nya. I enclosed-nya sama ya. Jadi I enclosed di sini sebenarnya adalah kalau kita mengambil loop Ampere. Jadi ini loop Ampere ya. Jadi DL di sini ini adalah loop Ampere-nya. Nah, yang dilingkupi oleh loop Ampere ini adalah kawat berarus panjang ini kan, kawat lurus panjang ini yang membawa arus I. Ya, jadi I yang dilingkupi ini tidak lain adalah I. Ya. Sesuai dengan soal ya di sini. Jadi kawat lurus panjang itu dialiri arus I. Ya. Jadi yang dilingkupi oleh yang dilingkupi oleh loop Ampere, yang titik-titik ini itu adalah I. Oke, sekarang kita tinggal masukkan atau tinggal menyelesaikan persamaannya. Ya, kita selesaikan. B.dl ya. B.dl di sini bisa dilihat ini kan perkalian dot ya. Kalau perkalian dot berarti kan pakai cos ya, mencari besarnya. DL dikali dengan B, didotkan. Nah, ini searah ya. Jadi untuk perkalian dot yaitu B, vektor B didotkan dengan vektor DL ya. Itu hasilnya apa? Besarnya sama dengan vektor B dikali dengan DL ya, dikali dengan cos. Nah, ini agak jelek tulisannya.
dikali dengan cos theta. Nah, kalau yang lingkaran seperti ini, medan magnet di titik ini itu searah dengan komponen lintasan tertutup ini. Untuk komponen DL atau segmen DL ini arahnya sama, sehingga cos theta-nya 0. Ya, cos theta 0 itu hasilnya adalah 1. Sehingga yang diambil adalah BDL-nya, ya. BDL, ya. Harusnya di sini masih seperti ini ya. Integral, ya. Integral tertutup B DL, ya. Oke. Nah, karena B-nya ini homogen ya, karena arusnya juga homogen, maka medan magnet yang dihasilkan juga sama ya, artinya nggak berubah gitu, sehingga B-nya bisa saya keluarkan ya. B dikeluarkan dari integral, tersisa apa? Integral tertutup DL ya. Integral tertutup DL sama dengan mu 0 I ya. Oke. Nah, DL kalau saya integralkan secara keseluruhan karena konsepnya homogen ya, maka ini bisa saya langsung ambil ini kelilingnya ya. Jadi loop ampernya ini adalah keliling lingkaran ya. DL ini kan loop amper ya. Loop amper ini kan keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2pi R ya. Sehingga B-nya bisa saya hitung ya. Jadi B di titik R atau titik lebih kecil dari jari-jari yaitu mu 0 I per 2pi R ya. Kita tinggal mu 0 I dibagi dengan 2pi R. Jadi saya bisa tahu medan magnet di R lebih kecil dari A. Udah ya? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lihat bagaimana medan magnet di sini ya, antara A dan B. Nah, sama, kita menggunakan konsep hukum Gauss ya. Astagfirullah, bukan hukum Gauss, maksud saya adalah hukum Ampere ya, mohon maaf. Jadi kita menggunakan konsep hukum Ampere ya. BDL sama dengan mu 0 I enclosed ya. Nah, perhatikan di sini agak sedikit kompleks menghitungnya, tapi nggak masalah ya. Nah, di sini yang dilingkupi oleh loop Ampere itu hanya sebagian dari silindernya, dari kulit silinder, hanya di bagian ini ya, atau hanya di bagian ini ya. Nah, ini kita harus hitung I enclosed-nya selain bagian ini ya, bagian ini ada I ya di sini. Tapi kita nggak perhitungkan I dulu, kita fokus ke sini dulu ya. I enclosed untuk bagian ini dulu ya, mencari I enclosed-nya karena arusnya homogen pada kulit silinder, maka kita mengambil apa yang sama gitu. Yang sama, kalau ini adalah benda ya, benda yang dialiri oleh arus, maka yang sama adalah rapat arusnya ya. Masih ingat ya, rumus rapat arus itu adalah J sama dengan I, besarnya I yang melewati sebuah permukaan, atau I per satuan luas permukaan ya. Nah, ini sama di semua silinder ini, entah sedikit atau banyak, itu rapat arusnya pasti sama lah. Kalau punya massa ada istilah rapat massa ya. Kalau bendanya homogen, maka rapat massanya di mana-mana pasti sama. Nah, sama dengan ini. Tapi di sini kita berbicara tentang rapat arus ya, di mana-mana rapat arusnya sama. Sehingga saya bisa buat persamaan, yaitu JB. JB maksud saya adalah silinder secara keseluruhan, sementara J enclosed hanya bagian ini ya, yang sedikit ini. Ini sama. Nah, JB secara keseluruhan yaitu 2I per A ya, luasnya. Sementara J enclosed yang sebagian ini sama dengan I enclosed dibagi dengan A enclosed. Sehingga I enclosed untuk silinder ini, sebagian silinder ini sama dengan 2I per A dikali dengan A enclosed. Ya, sekarang kita lihat A secara keseluruhan ini sama dengan apa? Rumusnya A, karena ini berbentuk lingkaran ya. Ingat lagi, rumusnya adalah luas, yaitu Pi dikali dengan R berpangkat 2. Nah, sekarang kita lihat R-nya ya.
Berarti A ini adalah Pi dikali R pangkat 2. R-nya di sini ya, R secara keseluruhan ini ya, maksudnya R keseluruhan ini adalah apa? Yaitu B berpangkat 2 dikurangi dengan A. Jadi akan dapat bagian ini ya. Oke. Sementara untuk A enclosed-nya itu kan hanya sebagian kecil ini ya. Hanya bagian ini ya. Dan mendapatkan R-nya ini adalah R kecil dikurangi dengan A kecil ya. Jadi jari-jarinya adalah, atau R-nya ini adalah R pangkat 2 dikurangi dengan A berpangkat 2. Nah, kita sudah dapat I enclosed khusus untuk khusus untuk kulit silinder ini. Tetapi yang dilingkupi oleh loop ampere ini kan selain dari sebagian kulit silinder ini juga ada I di sini. Jadi kita tambahkan dengan I. Jadi I enclosed totalnya sama dengan ini, bagian ini ya yang kita dapat barusan, ditambahkan dengan I di dalam kawat berarus panjang ini yang ada di dalam silinder ini. Nah, sekarang kita selesaikan sesuai dengan hukum ampere ya, dengan cara yang sama. Integral tertutup BDL sama dengan mu 0 I enclosed-nya. I enclosed-nya kita udah dapat totalnya, yaitu B dikeluarkan karena homogen, integral DL mu 0 bla 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 ditambah dengan I ya. Ditambah dengan I bagian ini ya. Kita sekarang integralkan secara keseluruhan DL ini adalah jari-jari adalah keliling lingkaran, yaitu 2 PR. Tapi R yang dimaksud ini bagian ini ya. Mu 0 dikali dengan 2I per B berpangkat 2 dikurang A pangkat 2 dikali R pangkat 2 dikurang A per pangkat 2 ditambah dengan I. Ini bukan 1 ya, ditambah I. Saya kali masuk ya. Terus saya menghitung B-nya. B berarti ini kan dibagi ya. Kita pisahkan, yaitu mu 0I dibagi dengan, jadi mu 0 dikali I. Mu 0I dibagi dengan 2 PR ya. Kemudian ditambah bagian ini ya. Ditambah di sini harusnya ada mu 0 karena kita kali masuk ya. Ini adalah ini harusnya ada mu 0 ya. Kok jelek sekali, maaf ya. Di sini ada mu 0 ya. Kita coba gambar pakai warna lain ya supaya kelihatan. Di sini ada, ya udahlah, ini mu 0 ya, karena ini kali masuk ya. Mu 0 kemudian dibagi dengan 2 PR, di atas ada 2 coret, berarti tinggal mu 0I dibagi dengan PR B berpangkat 2 dikurang A pangkat 2 dikali R pangkat 2 dikurang A pangkat 2, sehingga kita udah dapat nih ya medan magnet yang dihasilkan oleh sebagian atau segmen dari kulit silinder ini sama kawat berarus yang ada di bagian dalam ini ya. Oke, sudah didapat. Sekarang kita lihat untuk segmen terakhir ya, yaitu R lebih besar dari B. Berarti udah jelas ya, ini pasti di luar dari sistem ya. Di luar dari sistem berarti dengan hukum ampere ya, kita masih menggunakan hukum ampere. Integral BDL sama dengan mu 0 I enclosed-nya. I enclosed di sini ada berapa? I enclosed langsung aja. Untuk di sini kulit silinder kan 2I, sementara untuk kawat lurus ini panjang ini adalah I, sehingga I enclosed-nya yang dilingkupi oleh loop ampere ini secara keseluruhan adalah 3I. Jadi kita masukkan ke sini ya. B integral tertutup DL sama dengan mu 0 dikali dengan 3I ya. Sehingga hasilnya adalah B 2PR. Ini kita integralkan secara keseluruhan, jadinya kan ini keliling lingkaran ya. Hasilnya adalah 2 PR dikali mu 0 3I, sehingga B nya bisa dihitung, yaitu 3 dikali mu 0I dibagi dengan 2 PR ya. Menjadi lebih sederhana malah dengan menggunakan hukum ampere ya, menghitung medan magnet yang ditimbulkan oleh kulit silinder dengan sebuah kawat berarus panjang. Oke, bisa dipahami ya.